Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Sistem bilangan adalah bahasa yang digunakan dalam komputer. Bahasa manusia versus bahasa komputer. Kita sehari-hari menggunakan sistem bilangan desimal atau basis 10 yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Komputer di sisi lain tidak mengerti angka-angka tersebut secara langsung. Komputer hanya mengerti sistem bilangan biner atau basis 2. Kenapa komputer hanya mengerti binar atau basis 2? Karena komputer bekerja berdasarkan sinyal. Ada listrik on atau 1 dan tidak ada listrik off atau 0. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cisha Neshira dari kelas Informatika 1B. Jadi di sini aku akan membuat tugas video pengantar ilmu komputer yang akan membahas tentang sistem bilangan. Tapi sebelum itu aku nak velocity dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 A few moments later. A few moments later. Baik, karena aku udah velocity, langsung aja kita mulai tugas videonya. A few moments later. Dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai sistem bilangan dan pengkonversiannya. Di mana ini sangat umum dipelajari oleh para pelajar teknik informatika. Konversi yang akan dibahas pada artikel ini meliputi bilangan bulat dan bilangan pecahan dari sistem bilangan aritmatika desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Konversi dari desimal ke biner diperlukan untuk menerjemahkan keinginan atau perintah manusia yang dikenal oleh sistem digital. Sebaliknya, konversi dari biner ke desimal diperlukan untuk menerjemahkan kode hasil pengolahan sistem digital ke dalam bentuk informasi yang dimengerti oleh manusia. Konversi dan biner ke oktal atau heksadesimal dan sebaliknya merupakan perantara konversi dari biner ke desimal. Konversi ini banyak dilakukan karena di samping digit angka biner jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka-angka pada sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Juga karena melakukan konversi tersebut sangatlah mudah. Macam tak betul je budak ni. Baik, pengertian sistem bilangan yaitu menggunakan angka, digit, atau simbol lain. Penjelasan kasarnya itu
Sistem bilangan merupakan sistem penulisan yang menyatakan bilangan atau angka dalam sistem bilangan yang berbeda. Barisan dari simbol yang sama dapat mewakili bilangan yang berbeda. Sistem bilangan dalam gagasan matematika ialah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis. Sistem bilangan yang digunakan di dalam komputer itu terdapat 5. Wow! Beautiful! Yang pertama itu ada sistem bilangan aritmatika, yang kedua ada sistem bilangan desimal, yang ketiga ada sistem bilangan biner, yang keempat ada sistem bilangan oktal, dan yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Dari kelima tersebut, kita akan jelasin yang pertama dulu. Macam tak betul je budak ni. A few moments later. Yang pertama itu tadi sistem bilangan aritmatika. Yaitu studi mengenai angka dan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Termasuk berbagai sistem bilangan seperti desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ini adalah dasar dari aritmatika yang juga mencangkup konsep seperti pola bilangan aritmatika, yaitu urutan angka dengan selisih yang tetap antar sukunya. Contoh pola bilangan aritmatika itu ada 2, 5, 8, 11, dan 14. Memiliki beda atau selisih sebesar 3. Yang kedua ada sistem bilangan desimal. Sistem ini merupakan sistem dasar kita, di mana pada sistem ini kuantitas yang besar atau kecil dapat disajikan dengan menggunakan simbol-simbol, yaitu dari 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian berikutnya adalah 10, 11, 12, dan seterusnya. Bilangan desimal disebut juga bilangan berbasis 10. Contoh penulisan bilangan desimal yaitu 171. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Yang ketiga ada sistem bilangan biner. Sistem ini banyak digunakan dalam semua bentuk aplikasi penaksiran. Simbol yang digunakan di sini hanyalah 0 dan 1, yaitu berbasis 2. Contoh dari bilangan biner itu 100111100. Saat menulis bilangan biner, Anda perlu menandakan bahwa nomor biner berbasis 2. Misalnya, kita mengambil nilai 101. Akan sulit untuk menentukan apakah itu suatu nilai biner atau desimal. Untuk menyiasati masalah ini adalah secara umum untuk menunjukkan dasar yang dimiliki nomor dengan menulis nilai dasar dengan nomor. Misalnya 101 adalah angka biner dan 10116 adalah nilai desimal. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini adalah sistem nomor yang digunakan oleh berbasis 8. Dengan kata lain, oktal memiliki 8 angka yang berbeda dari 0 sampai dengan 7. Untuk menunjukkan nilai, tidak seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, notasi yang digunakan dalam sistem digital. Saat menulis bilangan biner, Anda perlu menandakan bahwa nomor oktal basis 8, misalnya kita mengambil nilai 1077. Untuk menyiasati masalah ini adalah secara umum untuk menunjukkan dasar yang memiliki nomor dengan menulis nilai dasar dengan nomor. Misalnya 1077 adalah angka biner dan 1077 adalah nilai desimal. Yang kelima ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau disingkat heksa adalah sistem nomor yang digunakan oleh berbasis 16. Dengan kata lain, oktal memiliki 16 angka yang berbeda dari 0 sampai dengan 9, 10 sampai dengan 15. Karena notasi sisa 10 sampai dengan 15 tidak bisa dituliskan, maka disingkat menjadi 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Jadi angka desimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Saat menulis bilangan biner, Anda perlu menandakan bahwa nomor heksa basis 16. Misalnya kita mengambil nilai 7F. Untuk menyiasati masalah ini adalah secara umum untuk menunjukkan dasar yang dimiliki nomor.
dengan menulis nilai dasar dengan nomor. Baik, yang selanjutnya adalah cara mengonversi sistem biner, oktal, dan heksadesimal ke sistem desimal. Yang pertama adalah konversi bilangan aritmatika dari sistem bilangan lain ke desimal. Untuk mengonversi bilangan aritmatika dari sistem bilangan lain ke desimal, kalian perlu mengalihkan setiap digit dengan pangkat basisnya yang sesuai, yaitu dimulai dari pangkat 0 untuk digit yang paling kanan dan menjumlahkan hasilnya. Yang kedua adalah konversi biner ke desimal. Tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai posisinya, lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 dari kanan. Tiap digit bilangan oktal dikonversi ke 3 digit bilangan biner. Yang ketiga adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 dari yang sebelah kanan. Keempat ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Tiap digit bilangan heksa dikali dengan 16 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai dari 0 juga dari sebelah kanan. Macam tak betul je budak ni. You didn't have to cut me off. Said that I could never have to know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't so low. Had to break like you to change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. A few moments later. Konversi bilangan biner ke desimal, yaitu binernya adalah 11001. Berapa sih desimalnya? Mari kita bahas. Biner 11001 dari setiap bilangan 11001 itu kita kalikan 2. Jadi 1 kali 2 tambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Nah, untuk pangkatnya itu mulai dari 0 dari sebelah kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jika masih ada, kita tambah jadi 5, 6, dan seterusnya. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena basis dari bilangan biner itu ialah angka 2. Saat ini kita jumlahkan. 1 dikali 2 pangkat 4 itu 16. Lalu 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8. 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0. Yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Lalu kita jumlahkan. 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 25. Jadi desimalnya itu adalah 25. A few moments later. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Jadi cara pengonversinya itu adalah tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya itu dipangkat mulai dari 0 dari sebelah kanan. Jadi ada bilangan oktal 3, 2, 4. Berapa sih desimalnya? Jadi oktal 3, 2, 4 itu kita akan rubah menjadi bilangan desimal. Jadi tiap digitnya itu dikali dengan 8. Jadi 3 kali 8 tambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 8. Dan pangkatnya 0 mulai dari sebelah kanan. Jadi 0, 1, 2. Langsung saja kita jumlahkan. 3 kali 8 pangkat 2 itu 192. Ditambah 2 kali 8 pangkat 1 itu 16. Ditambah 4 kali 8 pangkat 0 itu 4. Langsung saja kita jumlahkan.
Jadi 192 ditambah 16 ditambah 4 itu hasilnya 212. Jadi 324 itu desimalnya adalah 212. Kenapa kita kalikan 8? Karena oktal itu adalah basis 8. Jadi setiap digitnya itu dikalikan dengan 8 dan pangkatnya itu mulai dari sebelah kanan adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. A few moments later. Selanjutnya adalah konferensi bilangan heksadesimal. Konferensi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Jadi misalnya kita punya angka heksadesimal itu B6A, mau kita ubah ke bilangan desimal. Jadi cara konferensinya itu tiap digit bilangan heksa dikali dengan 16 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari pangkat 0 dari sebelah kanan. Langsung aja kita caranya, yaitu tadi heksadesimalnya B6A. Kita ubah ke desimal. B itu adalah 11 dan A itu adalah 10. Kenapa B itu 11 dan A itu 10? Karena 10 sampai 15 itu tidak bisa dituliskan dengan angka itu sendiri, melainkan dilambangkan dengan huruf. Jadi huruf 10, angka 10 itu adalah A dan angka 15 itu adalah F. Jadi A sampai dengan F untuk menggantikan angka 10 sampai dengan 15. Langsung saja kita tulis 11 kali 16 tambah 6 dikali 16 ditambah 10 dikali 16. Lalu pangkatnya 0 mulai dari sebelah kanan setiap digitnya. Jadi nol, 1, dan 2. Langsung saja kita hitung. 11 kali 16 pangkat 2 itu adalah 2816 ditambah 6 dikali 16 pangkat 1 itu 96 ditambah 10 kali 16 pangkat 0 itu 10. Langsung aja kita jumlahin. Jadi 2816 ditambah 96 ditambah dengan 10 itu adalah 2922. Jadi B6 heksadesimal B6A itu desimalnya ialah 2922. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. You didn't have to stop so long. Had to find your turn, change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Baik, sekian tugas video dari aku. Kalau aku banyak salah, aku minta maaf. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih.